Kalau kita lihat ya, Buddha sendiri punya ya musuh bebuyutan ya, yaitu Bhante Devadatta. Nah itu dari banyak kehidupan ya. Nah, marilah kita telusuri ya. Jadi awalnya sesungguhnya itu karena dendam ya. Waktu itu Bhante Devadatta adalah penjual mainan ya, seperti serba ada gitu ya. Tapi pedagang keliling. Nah, mengunjungi satu desa. Nah, di desa tersebut ada seorang nenek tua ya, dan cucunya ya, cucu perempuan masih kecil. Nah, mereka miskin ya. Hanya tinggal sisa-sisa warisan saja di rumah mereka ya. Nah, tapi karena mereka juga tidak paham ya, barang-barang warisan itu hanya digeletakkan begitu saja, tidak dirawatnya. Nah, akhirnya satu hari pas Bhante Devadatta ini mengunjungi desa tersebut ya sebagai pedagang keliling, akhirnya si anak perempuan ini ngelihat dari semua dagangannya itu ada mainan ya. Dia suka ya, lalu anak perempuan ini merengek ya ke neneknya, nek beliin gitu ya. Nah, cuman neneknya bilang, kita miskin gak ada apa-apa ya, bagaimana saya bisa beliin bocah ini ya mainan. Akhirnya nenek itu ambil satu mangkuk ya, kelihatannya sudah lusuh kali kotor ya dari warisan mereka. Nah, mangkuk atau gelas tersebut ya dikasih ke pedagang tersebut, tolonglah ini kamu nilai mangkuk ini berapa, kalau bisa saya mau tukar dengan mainan anak itu gitu, nenek itu bilang ya. Nah, tapi pedagang ini, pedagang keliling ya, Bhante Devadatta ini dia tahu, oh ternyata ya, dia agak gores ya pakai kukunya, mangkuk itu, oh ternyata ini emas ya, mangkuk emas murni ya. Tapi si pedagang keliling ini kan mau membohongi si nenek. Dia tidak tahu barang ini ternyata sangat berharga. Nah, jadinya dia pun bohongin nenek itu. Nek ini mangkuk tidak berharga, dia bilang. Nggak bisa tukar sama mainan itu. Udahlah, buang aja, dia bilang gitu ya. Nah, dia pun berlagak bahwa dia barang ini nggak berharga, dia buang gitu ya. Ya udah, lo nenek itu nggak jadi ya, nggak sanggup menukar mangkuk lusuh tersebut. Nah, dia juga pura-pura ya. Nah, jadi dia pergi ya, pura-pura nggak tertarik pedagang ini. Nah, pedagang berikutnya adalah Bodhisatta, ya, Buddha kita. Nah, waktu pedagang berikutnya baik hati ya. Nah, dia juga ada jual mainan tersebut ya. Nah, lagi-lagi si nenek ya berusaha untuk membelikan mainan untuk si bocah kecil ini, cucunya ya. Nah, lalu dia bilang, bisa nggak ya menukar mainan dengan mangkuk lusuh ini ya. Nah, Bodhisatta, nek, karena Bodhisatta jujur ya, nek, mangkuk ini emas murni, dia bilang. Ini satu dagangan saya semua pun kalau ditukar sama mangkuk nenek, saya masih harus kasih ke nenek ya uang gitu. Nggak bisa, nggak sebanding ya. Terus nenek itu bilang apa? Nggak mungkin, dia bilang ya. Pedagang sebelumnya bilang bahwa ini nggak berharga, dia bilang gitu. Nah, ya udah, terserah kamu lah, bagaimana kamu nilainya ya. Akhirnya Bodhisatta bilang, ya udah dek, semua dagangan saya ambil dah nek. Terus akhirnya dia juga kasih nenek itu beberapa uang ya, seadanya. Akhirnya dia cuma minta sisain dari nenek itu apa? Uang untuk naik perahu katanya ya, ongkos. Nah, kemudian mangkuk emas itu beserta ongkos naik perahu disisakan. Ya, semua dagangannya udah dikasihkan ke nenek. Udah senang ya pedagang ini mau pulang karena dagangannya udah habis. Si pedagang yang si jahat itu ya, dia cari si nenek lagi. Nek, mana mangkuk kamu itu? Saya kasihan sama kamu. Saya mau kasih mainan ya. Terus nenek bilang apa? Kamu pedagang jahat. Pedagang sebelumnya udah ambil itu mangkuk emas, dia bilang. Ya, dia bahkan kasih saya uang pula ya, dan semua dagangan dia. Ya, jadi hilang sudah, nggak ada lagi mangkuk itu. Nah, jadi si pedagang jahat ini dia kejar ya pedagang yang jujur itu. Nah, tapi si pedagang jujur itu tahu ya bahwa dia sedang dikejar. Dia bilang sama tukang perahu bahwa kalau ada yang memanggil, kamu jangan berbalik arah. Jalan aja terus ya. Nah, jadi akhirnya
Waktu itu udah nggak ada perahu lagi untuk menyeberang ya. Juga dia hanya bisa menyaksikan bahwa pedagang jujur sudah membawa pergi mangkuk emasnya yang dia impi-impikan itu ya. Akhirnya dia hanya kesal ya, berteriak-teriak bahwa kamu pencuri, mengambil mangkuk emas saya dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kemarahan dan dendamnya itu muntah darah di sana ya. Nah, dimulai dari sana dendam Banti Dewadatta. Perihal sepele karena kejahatan dia sendiri ya. Bodhisatta hutang kama apa? Ya, enggak ada hutang apa-apa sama dia ya. Nah, dari kehidupan itu ya, ke kehidupan berikutnya selalu berusaha mencelakai Bodhisatta, akhirnya si Dewadatta ini ya, karena dendamnya itu.